Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kan Lebaran udah selesai ya, dan di sini udah kembali ke rutinitas lagi. Dan hari ini tuh aku mau bersihin kebun cabeku teman-teman. Sebenarnya kemarin pas di sebulan Ramadan itu pengen banget gitu ya, bisa ngebersihin kebun ini. Tapi panas di bulan Ramadan itu luar biasa banget teman-teman, bener-bener cetar banget gitu ya. Alhasil ini ya udah deh ya, habis Lebaran gitu kan, barulah di sini aku mau bersihin kebun ini. Kalau sekarang kan udah bebas ya teman-teman, kalau haus bisa minum, kalau misalnya capek bisa istirahat dulu gitu ya. Dan kalau misalnya di bulan Ramadan kan palingan ya kalau capek istirahat, kalau minum kan nggak bisa gitu ya. Apalagi ya Allah sekarang tuh cuaca tuh entah kenapa aku ngerasa tuh tambah bener-bener panas gitu loh teman-teman. Ini rumputnya tuh udah bener-bener banyak banget teman-teman, udah kalian bisa lihat ya, subur-subur banget. Syukur alhamdulillahnya juga teman-teman, tadi malam itu udah sempat hujan gitu. Makanya hari ini aku membulatkan tekad aku untuk membersihkan rumput ini. Karena kalau misalnya udah hujan gitu kan, tanahnya juga nggak terlalu banyak debunya gitu. Terus juga kalau misalnya udah hujan kayak tanahnya itu jadi lebih lembut gitu loh teman-teman. Jadi kayak lebih gampang buat ngebersihin si rumputnya. Aku tuh ya teman-teman sebenarnya seneng gitu ya kalau udah berkebun kayak gini, walaupun sebenarnya aku tuh bukan orang yang telaten banget ngurus kebun gitu. Tapi kalau misalnya udah bagian-bagian ngebersih-bersihinnya kayak gini aku mah bisa. Karena kalau misalnya urusan nanam-nanam itu kan aku tuh sering banget gitu ya, tanaman itu nggak hidup gitu loh teman-teman. Nah itu pas aku lagi ngebersihin ini teman-teman, bekas batang sawit gitu ya. Ternyata tadi ada kalajengking gitu dong. Ya Allah besar banget teman-teman. Jadi pas aku lihat gitu karena aku kaget dan aku langsung bunuh aja kalajengkingnya, karena aku takutnya nanti kepegang gitu kan, atau malah nggak ngelihat dia itu kan bersembunyi di rumput. Jadi ya udah dibunuh aja sekalian. Hari ini tuh cuacanya alhamdulillah sih panas ya teman-teman. Dan ini juga aku ngebersihin rumput ini tuh di pagi hari ya. Kerjaan di rumah tuh masih terbengkalai banget teman-teman, tapi aku dahuluin ngebersihin ini karena emang sekarang tuh cuaca tuh cepet banget panasnya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, di sini aku bersihin rumput ini dulu. Nanti setelah ini bersih kelar baru deh lanjut ngurus-ngurus yang lain ya teman-teman. Oh ya teman-teman, cabai aku ini sekarang untuk buahnya itu udah agak berkurang gitu. Alhamdulillah sebelumnya itu panennya itu lumayan banget teman-teman ya. Jadi bisa sebagian kadang tuh dijual juga gitu. Tapi kalau sekarang untuk harga cabai rawit ya di tempat aku tuh udah agak turun ya teman-teman. Kalau misalnya kemarin sebelum lebaran gitu ya, masih di hampir-hampir menjelang lebaran gitulah, itu harga cabai rawit teman-teman di harga 25.000, bahkan hampir sampai 30.000 seperempat gitu ya. Nah kalau sekarang tuh udah bener-bener turun banget. Aku tuh ngelihat teman-teman aku ada yang posting online gitu kan. Nah itu tuh harganya tuh kayak udah 12 ribuan gitu loh seperempatnya. Alhamdulillah udah turun jauh banget. Nah oke, alhamdulillah teman-teman, di sini istirahat dulu ya. Tadi udah kelar hampir lebih separuh ya, udah lebih separuh. Di sini aku istirahat dulu, minum dulu sambil nyantai-nyantai. Dan di sini aku lanjutin teman-teman karena nggak bisa ya istirahatnya terlalu lama. Kalau misalnya kebanyakan istirahat malah nanti jadinya lama gitu ya ini tuh kelarnya. Ini tuh alhamdulillah cuacanya tuh nggak yang terlalu cetar banget gitu sih panasnya. Memang sih tetap panas, cuman tiba-tiba kayak mataharinya itu redup gitu ya, tiba-tiba terang gitu. Kalian bisa lihat deh pokoknya di video aku tuh, karena kayak bentar-bentar tuh terang kan, terus tiba-tiba redup karena emang cuacanya emang lagi kayak gitu ya. Dan alhamdulillah banget lah gitu ya, jadi nggak terlalu yang benar-benar jor-joran banget lah gitu panasnya. Alhamdulillah sekarang itu udah lumayan sering hujan kan. Jadi kayak si cabai ini juga sebagian itu udah mulai kembang lagi bunga-bunganya ya. Sebelumnya tuh beneran deh teman-teman, buah cabainya itu udah tinggal dikit karena emang panas kerontang gitu ya. Dan kalau misalnya cabai rawit itu biasanya kalau hari itu udah hujan, biasanya dia bakalan lebih subur dan lebih banyak gitu untuk buahnya.
Nah itu ada kucing aku teman-teman lewat, namanya itu Cimoy. Jadi dia itu benar-benar ngikut gitu ya kemana-mana ya teman-teman. Jadi ya udah biarin aja lah gitu. Yang penting dia mainnya nggak jauh-jauh. Pokoknya aku seneng banget sih kalau misalnya ada kucing tuh ya. Sekarang kayak di rumah itu cicak tuh benar-benar berkurang jauh banget teman-teman. Sebelumnya tuh benar-benar parah gitu ya, cicak tuh banyak banget berserakan di mana tuh nya cicak. Kalau sekarang tuh alhamdulillah udah jauh berkurang banget. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini tinggal sedikit lagi untuk ngebersihin rumputnya. Alhamdulillah akhirnya planning yang harusnya dikerjakan kemarin itu sebelum lebaran gitu ya. Karena rencananya kan udah lama banget tapi emang aku belum bisa merealisasikan karena emang di Ramadan itu kan panas, dan alhamdulillah sekarang udah selesai. Alhamdulillah teman-teman, kebun cabai aku tuh udah bersih lagi. Untuk rumputnya nggak perlu dibersihin ya teman-teman, biarkan aja itu jadi sekalian pupuk gitu. Jadi nggak perlu dibuang, biarkan aja seperti itu. Oke, tadi udah selesai ngebersihin rumput di halaman teman-teman, alhamdulillah, dan aku juga udah istirahat, udah cuci kaki, cuci tangan gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Pokoknya udah lega lah gitu ya, karena di bagian luar itu udah selesai, udah bersih yang di kebun. Kalau cuaca itu panas lagi nggak apa-apa gitu ya, karena kan kerjaan yang di luar yang panas-panasan udah selesai. Dan ini aku ke dapur, ini aku entah kenapa teman-teman ngeliat, ya ampun tebel banget gitu ya debunya, ditutup si toples aku, plus di ini teman-teman, di dinding keramik yang ini nih, masya Allah banyak banget gitu ya debunya. Aku tuh sampai heran gitu, makanya ini tuh dadakan teman-teman ya, tanpa rencana. Aku tuh kayak tiba-tiba gitu ngeliat yang berdebu kayak gini, kayak nggak tenang gitu ya, makanya udah sekalian aja aku bersihin. Karena kalau misalnya dapur tuh bersih ya teman-teman, beneran deh mood kita tuh bakalan bagus banget gitu ya buat aktivitas di sini. Tapi kalau misalnya si dapurnya tuh kayak kotor gitu ya, terus kita itu udah ngeliat debu tapi dibiarin aja gitu ya, itu kayak malah jadi kepikiran gitu loh teman-teman. Makanya udah di sini aku mau bersihin dulu biar nanti tuh semangat gitu ya mau ngapa-ngapain. Ini toples-toplesnya semuanya pada aku lap-lapin gitu ya teman-teman. Pokoknya aku singkirkan semua debu-debunya, aku lap-lapin gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah toples-toplesnya udah bersih lagi, terutama tutup-tutupnya itu sih teman-teman, masya Allah kelihatan banget gitu ya debunya. Oke, rak bumbu yang satu udah selesai, lanjut ini rak yang selanjutnya. Alhamdulillah teman-teman, raknya ini tuh semua pada bagus-bagus, kokoh-kokoh ya. Semoga rak-rak aku yang ada di dapur ini semua tuh pada awet-awet gitu, amin. Aku tuh sebenarnya agak ngerasa ini tuh apa ya, terlalu banyak yang bergelantungan sih sebenarnya teman-teman ya. Cuman aku tuh bingung gitu ya, kayak pisau-pisau itu aku mau naruh di mana gitu. Sebenarnya aku tuh nggak pengen gitu ya pisaunya itu ada di bagian situ gitu teman-teman. Cuman aku tuh juga beneran bingung gitu ya mau naruh di mana gitu. Andaikan kayak pisau itu ada tempat yang lain gitu ya, jadi bisa disimpan agak tersembunyi gitu ya, mendingan agak tersembunyi gitu sih. Jadi kayak nggak terlalu banyak yang bergelantungan gitu ya, karena terlalu banyak barang yang bergelantungan itu bakalan bikin dapur itu kesannya berantakan, terus juga kesannya tuh kayak lebih sumpek gitu. Tapi kalau misalnya dia itu minim barang gitu ya, minim barang yang bergelantungan gitu, nah itu bakalan kayak jadi lebih lapang, lebih luas gitu rasanya dapur. Nah ini untuk telenan aku teman-teman, aku nyoba naruh di sini dan ternyata nggak muat dong ya. Sebenarnya kalau untuk telenannya doang sih muat ya, cuman aku juga bingung naruh sutilnya di mana gitu ya. Dan ini aku nyoba-nyoba lah pokoknya naruh si telenan ini apakah bisa berdampingan sama sutil gitu. Tapi ternyata emang nggak bisa. Jadi ya udah biarkan saja sutilnya sendirian di situ teman-teman. Seandainya gitu ya punya pot bunga lagi atau punya bunga artificial lagi, kayaknya cantik sih ditaruh di samping sutil itu ya. Cuman beneran aku nggak punya teman-teman bunga-bunga artificial gitu, karena ya memang sebenarnya aku kayak nggak niat gitu ya mau beli ya teman-teman. Sebenarnya emang nggak mahal-mahal banget, cuman aku tuh kaum mendang-mending teman-teman, kebanyakan mikirnya gitu ya, ada nggak sih yang samaan, padahal sebenarnya tuh pengen dan ngerasa kayak butuh gitu ya, tapi entah kenapa gitu ya teman-teman, selagi itu bukan kebutuhan yang bener-bener genting gitu ya, kadang tuh suka menimbang-nimbang gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya kayak misalnya ngelihat ini gitu ya, pengen gitu dan ngerasa butuh gitu, tapi setelah dipikir-pikir lagi, ditimbang-timbang lagi, kayak
kayaknya belum penting-penting banget gitu ya, hasil kadang tuh suka nggak jadi gitu ya dibelinya. Makanya ya kadang tuh aku juga seringnya ngomong doang gitu ya, tapi tetap aja nggak dibeli-beli. Kayak ini kan, kayak rak piring yang buat di wastafel gitu ya, yang bertingkat gitu, yang dari besi gitu, seandainya gitu ada rezeki tuh pengen gitu aku beli gitu ya, tapi sampai sekarang tuh masih belum gitu ya. Aku sih ada ngelihat teman-teman harganya tuh lumayan banget, hampir 300.000 ya, kayaknya 200-an sekian gitu teman-teman. Ada rak yang apa, yang kayak aluminium, bukan aluminium sih, lebih ke kawat kali ya, apa besi gitu ya. Nah itu tuh ada yang warna pink gitu loh teman-teman, 2 apa 3 tingkat gitu. Itu tuh cantik banget menurut aku ya, dan harganya tuh lumayan banget gitu. Alhasil sampai sekarang teman-teman belum jadi-jadi lah aku beli ya, karena menurut aku untuk harga segitu tuh lumayan mahal gitu. Apalagi kan gaji aku juga nggak yang besar ya teman-teman. Mungkin kalian berpikir gaji aku tuh di YouTube tuh berjuta-juta, enggak ya. Gaji aku tuh malah keseringannya tuh di bawah 2 juta ya teman-teman. Kadang tuh juga pas-pasan kayak 1.300.000 gitu. Makanya aku tuh nggak pengen gitu ya gaji yang aku peroleh itu kebanyakan buat beli-beli gitu ya. Aku pengen itu tuh uang yang aku peroleh dari hasil YouTube itu benar-benar terarah teman-teman. Kayak sekarang kan aku punya cicilan motor, jadi kayak pengennya itu tuh uang yang aku dapat itu bisa buat bayar cicilan motor, terus uang yang Pak Su dapat bisa buat belanja sehari-hari sama nabung kayak gitu pengennya gitu ya. Cuman ya balik lagi, semuanya kita hanya bisa berusaha, tetap aja Tuhan yang bakal nentuin segalanya gitu ya, jalan mana yang mau kita tempuh, hasilnya seperti apa itu pasti Tuhan yang nentuin teman-teman. Intinya kita berusaha aja dulu. Oke deh teman-teman, aku udah selesai ngeberes-beresin. Kalian bisa lihat sendirilah ya tadi. Dan ini aku masuk ke step terakhir, nggak terakhir sih. Setelah ini aku mau ngepel juga. Ini aku mau nyapu dulu ya teman-teman. Ya Allah, kalau udah bersih-bersih itu ya nggak afdol banget kalau misalnya nggak langsung disapu-sapuin. Karena ini tuh beneran deh ya, nggak enak banget diinjeknya. Tuh kalian bisa lihat ya, kenapa gitu ya rumahku tuh jarang bersihnya aslinya teman-teman. Karena punya anak-anak yang lagi masa-masa aktifnya banget kayak si Twin. Itu rumah tuh nggak ada rapinya teman-teman. Itu tuh bunga loh ya yang kalian lihat itu, yang kayak warna merah gitu, itu bunga yang dipetikin anak-anak dari rumah tetangga. Itulah dibuang-buang lah teman-teman di dalam rumah ya, Masya Allah banget lah gitu ya anak-anak. Tapi ya tetap gitulah teman-teman, sabar aja gitu ya. Jadi kalau misalnya capek ya udah biarkan aja, nggak usah maksa-maksakan diri gitu. Alhamdulillah ini aku udah selesai teman-teman buat nyapu-nyapu. Aku juga mau lanjut buat ngepel juga ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh mager banget loh teman-teman mau ngepel itu di video ini karena riweh, ribet, terus juga gerah ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, demi kalian sesekali ya teman-teman aku tuh ngepel di videoin kayak gini. Nah ini aku coba pakai pel ini dulu teman-teman. Ini tuh menurut aku dapur tuh udah berlebihan banget kotornya ya, karena ini anak-anak tadi tuh habis main di luar, terus kakinya tuh basah gitu loh teman-teman. Dan kebayang dong ya, habis main di luar kakinya basah, nginjak-nginjak tanah gitu ya, dan itu tuh beneran ke rumah tuh nempel. Dan ternyata emang susah hilangnya pakai kain pel yang tadi. Alhasil di sini aku gunain kain aja ya, jadi aku ngepel jongkok teman-teman, daripada gitu ya ngepel pakai alat pel yang tadi tapi hasilnya itu nggak maksimal gitu. Aku kurang puas gitu ya, jadi ya sudahlah, kita langsung ngepel kayak gini aja biar lebih bersih. Jadi kalau misalnya ada yang membandel itu bisa digosok-gosok sekuat-kuatnya. Inilah kadang tuh ya teman-teman penyebab yang kayak bener-bener mager banget lah pokoknya buat ini ya, buat ngevideoin ngepel-ngepel, karena teman-teman keseringan di rumah gitu ya. Itu aku seringnya itu untuk apa namanya, untuk ngepel itu tuh seringnya tuh ngepel kayak gini gitu ya, karena emang menurut aku lebih bersih gitu. Cuman kalau misalnya dia nggak terlalu kotor ya untuk si lantainya, aku pakai alat pel yang biasa gitu. Tapi kalau misalnya ini kotor, kayak dapur aku ini bener-bener kotor teman-teman lantainya, jadinya ya di sini emang ngepel kayak gini tuh lebih ampuh gitu ya buat ngebersihinnya. Ngepel kayak gini tuh sebenarnya bikin capek ya teman-teman, bikin pegel, pinggang tuh juga rasanya sakit gitu ya. Tapi beneran deh hasilnya tuh memuaskan ya menurut aku. Kalau kalian teman-teman lebih suka ngepel pakai alat pel gitu atau ngepel kayak gini, boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya pengennya mah yang simple-simple aja gitu ya. Tapi balik lagi ya tergantung kondisi rumah ya teman-teman.
Nah, di sini aku ngebersihin lantai ini tuh pakai ini ya, cairan pencuci piring yang udah aku kasih air, temen-temen. Jadi kayak misalnya ada minyak-minyak yang jatuh ke lantai itu tuh bisa jadi bener-bener keset gitu. Oke, setelah aku ngepel, teman-teman, aku tuh nyapu lagi ya, karena pas ngepel tadi tuh kayak masih ada gitu, teman-teman, kotorannya. Ada yang samaan nggak setelah ngepel udah kering itu nyapu lagi? Boleh tulis di kolom komen. Oke, nah di sini aku sapu-sapuin lagi tuh, kalian bisa lihat masih ada gitu ya kotorannya, dan di sini aku bersihin semuanya biar lebih maksimal untuk bersihnya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga kerjaan aku. Setelah ini bisa istirahat. Dan yang terakhir di sini aku mau pasang untuk kesetnya lagi ya teman-teman. Alhamdulillah ini kesetnya itu kemarin tuh juga udah aku cuci, udah bersih gitu ya. Dan ini alhamdulillah aku pasang dan kelihatan udah rapi gitu ya untuk dapurnya. Udah bersih, terus juga udah enak dipandang ya teman-teman, alhamdulillah. Oke deh teman-teman semuanya, dapurnya udah bersih kembali. Terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikutin ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye semuanya.